Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 30 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-21 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan baru yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar mampu menangkap kehendak-Mu dan mampukan kami untuk setia menjalankan apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 9-11. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan, kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu. Sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Biarlah gemuruh laut dengan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Haleluya, haleluya.
perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 25, ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab,
Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Setia dalam perkara kecil, dipercaya dalam perkara besar. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang satu menerima 5 talenta, yang lain 2, dan ada yang hanya 1. Semua diberikan menurut kesanggupan masing-masing. Yang membedakan bukanlah jumlah talentanya, melainkan bagaimana mereka mengelolanya. Hamba yang setia mendapat pujian yang sama, entah ia menerima 5 talenta ataupun 2. Sang tuan berkata, "Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Injil Matius bab 25 ayat 21. Inilah pesan inti dari Yesus. Setia dalam perkara kecil adalah kunci untuk dipercayai perkara besar, bahkan untuk akhirnya masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Jangan kita habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Jangan sibuk mengurusi perkara orang lain, tetapi uruslah persoalan kita sendiri dan tetaplah setia pada tugas serta tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Surat Rasul Paulus hari ini pun meneguhkan hal itu. Hiduplah tentram, uruslah persoalanmu sendiri, dan bekerjalah dengan tanganmu supaya kamu hidup sebagai orang yang sopan di mata orang luar. Hidup sederhana, tertib, dan setia dalam rutinitas sehari-hari ternyata adalah hal besar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat dalam kehidupan nyata. Seorang pelajar yang setia belajar sedikit demi sedikit akan lebih siap menghadapi ujian besar. Seorang karyawan yang tekun melaksanakan tugas kecil dengan jujur, lambat laun dipercayai tanggung jawab yang lebih besar. Seorang ibu yang dengan sabar mengurus keluarganya tanpa keluh kesah, sedang menabur kasih yang akan berbuah dalam kehidupan anak-anaknya. Yesus sendiri menegaskan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Karena itu jangan remehkan hal-hal kecil dalam hidup kita. Menepati janji, berkata jujur, membantu sesama dengan tulus, berdoa dengan tekun. Semua itu mungkin tampak sederhana. Tetapi justru dari situlah kita sedang membangun kesetiaan yang mempersiapkan kita dipercayai perkara yang lebih besar oleh Tuhan. Marilah kita belajar kesetiaan itu setiap hari. Hanya dengan setia dalam perkara kecil, kita layak dipercayai Tuhan perkara besar.
dan akhirnya mendengar suara penuh kasih darinya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ajarlah kami untuk setia dalam perkara kecil setiap hari. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tekun dan setia, sehingga Engkau berkenan mempercayai kami perkara yang lebih besar. Semoga hidup kami sungguh menjadi jalan untuk memuliakan nama-Mu, dan kelak Kau undang kami masuk ke dalam kebahagiaan surgawi dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.